Boss 302 ini keren banget. Tenaganya agak buas sih. Jadi hari ini gue lagi ada di Tanah Tap, diundang ke acaranya Porsche Club Indonesia. Nah, gue kepikiran gimana caranya mobil yang efisien, perawatannya mudah. Ya, gue jatuh cinta kepada HS Premio ini. Dari Jakarta, pagi banget tuh, pagi buta dari Jakarta. Kita kan udah 2,5 tahun nih nggak jalan ke luar negeri karena COVID. Tapi ternyata ada kegusutan yang terjadi. Karena dari awal kita mau berangkat aja tadinya tanggal 15. Udah ini udah oke semua, tiba-tiba tanggal 15 full. Jadi dimajuin ke tanggal 14. Tanggal 14 oke udah confirm, akhirnya kita berangkat. Des. Transit di Naritanya aja gue udah deg-degannya banyak gitu, karena tiba-tiba dikumpulin semua jadi satu di situ. Terus mungkin karena baru dibuka juga kali turismenya gitu. Nah, begitu kita masuk, teman-teman udah masuk, kebetulan gue yang paling belakang. Das, gue kena random check loh. Please jangan ketahan dong gue. Masa sendokiran di Narita. Pas udah masuk ke pesawat aja sebenarnya udah jadi gue tidurnya juga sebenarnya nggak begitu nyenyak yang gue pikir gue bakalan gue mau sikat tidur yang banyak nih biar nggak terlalu jet lag pas sampai di LA-nya gitu. Gue nggak tahu berapa jam gitu gue nggak bisa tidur nyenyak. Gue bangun, gue langsung buka peta. Bahwa itu bukan ke LA. Gue bingung karena masih bingung ada announcement apa, gue nggak tahu juga, nggak ngerti. Yang pertama kali gue pikir, gue salah naik pesawat nih kayaknya kita nih. Gue langsung mikir juga jangan-jangan pesawatnya kenapa-napa gitu, apa karburatornya berebet kali atau apa gitu kan. Dia bilang ada medical emergency katanya, yang sampai bikin pesawat harus segera mendarat di bandara terdekat, dan kebetulan bandara terdekatnya itu adalah Honolulu. Masuk Hawaii kita bingung mau ngapain, kemana, walaupun semua disiapin sama mereka, hotel dan akomodasi dan lain-lainnya. Tapi buat kita satu surprise bahwa harus mendarat di sini. Yang kedua, perjalanan kita ke LA jadi tertunda 1 hari. Ya seenggak-enggaknya di Honolulu kita makan dulu lah, cobain Hawaiian barbecue atau apa gitu. Bonusnya lagi kita keluar ke Honolulunya, benar-benar berasa banget Hawaiian. Jadi benar-benar di luar rencana, yang benar-benar ya spontan banget. Yang kemarin gue nggak kepikiran kalau hari ini gue bakal ada di Hawaii. Namanya juga kita terdampar ya. Daripada bete-bete, mendingan kita enjoy. Karena ada pepatah bilang, santai-santai kayak di Hawaii. Nah kebetulan kita di Hawaii, ya udah kita nikmatin aja.
Akhirnya kita coba lihat scenery-nya di sinilah. Menikmati pantainya, tamannya, udaranya, mataharinya. Jadi selama di sini, yaudah, enjoy aja. Alhamdulillah semuanya dikasih kemudahan, dikasih kelancaran. Mudah-mudahan besok penerbangan kita ke LA lancar dan mudah. Akhirnya sampai LA. Perasaan gue begitu sampai LA adalah lega, happy karena setelah sebelumnya terdampar gitu, akhirnya kita benar-benar keluar dari pintu LAX tuh rasanya menghirup udaranya yang wah gila, akhirnya kita sampai sini lagi. Dan gue terakhir ke sini ke LA tahun 2020, itu awal-awal COVID. Jadi kita udah keburu nyampe sini, baru habis itu COVID merajalela. Dan itu gue sempat ngerasain LA yang sepi banget gitu. Dan kemarin pas keluar dari LAX, ngelihat hiruk pikuk lagi gitu kayak yang wah, akhirnya udah bisa beraktivitas lagi lah gitu. Of course langsung tuh agenda pertama, LA Roadster Show and Swap Meet event. Nggak ngebayang suasana kayak gimana. So begitu jalan dari rumah menuju lokasi event di Pomona yang nggak dekat juga boleh dibilang gitu. Itu benar-benar gue nikmatin banget perjalanannya. Freeway di jalan biasa gitu udah mulai banyak mobil berseliweran gitu kayak waduh asik nih, seru nih. Akhirnya kita datang di Los Angeles Roadster Show and Swap Meet di Pomona tahun 2022 ini. Pakai aja, beli ya? Iya gak? Iya, ntar kali gue lurusin. Begitu dipakai, cepet. Oh, sekarang gua tahu kenapa orang-orang pada pakai topi beginian kalau lagi event. Akhirnya kita datang di Los Angeles Roadster Show and Swap Meet di Pomona tahun 2022 ini. Yang gue dulu pernah datang ke acara ini sendiri di tahun 2019 sebelum pandemi. Gue pengen tahu juga kemarin tuh seperti apa sih sekarang scene-nya gitu. Nah, kebetulan gue bisa berangkat ke sini dengan Mas Vero dan Mas Juju. Gue berinisiatif untuk mengajak, udah deh gue yang beli tiket, gue yang ngantri gitu. Terus beli today pass aja ya biar lebih murah, gue bilang gitu. Two days. Yes. Oke. Ini $150 untuk 2 hari.
Yang gilanya nggak pakai pun, nggak ada tanda terima maksudnya, cuma dikasih begini doang. Ini begitu kita masuk sih Iman kan di tiket tuh udah mulai kelihatan tuh jajaran-jajaran tenda-tenda swap meet tuh, karavan-karavan gitu. Ada yang mulai berdiri-berdiriin tendanya, gelar dagangannya gitu. Lapakan lah kalau bahasa Indonesianya masih swap meet itu. Biasa, belanja. Kalau gua belanjanya nanti kecil dikit-dikit aja, yang kecil-kecil. Yang bawahnya cuma bon doang. Sisanya kita box, masuk kontainer. Coba lihat teman, teman. Ini gue pikir stand apa, ternyata dia nyari mobil. Mungkin di Amerika mobil ini kurang populer karena bukan origin dari sini kan. Memang mungkin kalau udah jadi sih jadi mahal sekali di Amerika, cuman proses untuk membangunnya terlalu besar effortnya dibandingin kita membangun mobil Amerika. Ya wajar aja sih kalau ini sampai ada tulisan We Buy Project Wanted Dead or Life, ya kondisi coklat begini, karat semua udah bolong-bolong aja masih dia berani gitu. Padahal jadi mahal banget sebenarnya kalau ngebangun mobil dari kondisi seperti ini. Sebenarnya gue bisa cerita malah dari swap pitnya aja sih. Dari swap pitnya itu parts-parts juga yang gue lihat bukan parts standaran yang dipajang-pajang, parts performance gitu yang bener-bener bentuknya tuh kalau gue ngeliatnya gimana ya, kayak berbahaya gitu. Bentuknya tuh berbahaya, kayak bisa meledak gitu loh. Jalan lagi sampai satu titik gue ngelihat satu mobil Ford 32 Roadster. Nah di situ gue langsung mikir gini, gila ini mobil gue pengen banget punya gaya kayak gini. Dia dipotong 3 inci, diturunin, sasisnya ketutup, slam gitu modelnya. Tradisional tapi tradisional hot rod tapi di slam 3 inch ke bawah. Nah, gue sih pengen banget punya yang simple-simple gini aja deh. Nanti cari bahannya di Indonesia dari Ford Anglia. Jadi bodinya kita robah dan kita ikutin jadi Ford 32 nih. Kalau Ford Anglia soalnya bentuknya udah mirip-mirip. Nanti bikin begini, Ford Anglia dirubah jadi Ford 32 Roadster. Dari situ gue jalan lagi, karena gue udah cukup lama muterin situ, gue akhirnya jalan. Biasa gue cari Moon Ice, gue ketemu Sige juga. Gue ketemu Sige tuh setelah terakhir gue ketemu 2019. Dan sekarang akhirnya gue ketemu lagi gitu. Pertama kali yang dia tanyain adalah gimana lo, sehat semua, keluarga lo gimana. Ya pokoknya kita udah lama nggak ketemu banget gitu. Born free, I will be attending Born free and then I will be back on 7th of July. Oh, okay. Oh man, we gotta have an open house on 9th. Ya memang ternyata pandemi ini buat gue, karena gue merasa punya personal banget sama Sige itu. Jadi pertama yang kali kita rasakan adalah gila ya, kita udah lama banget nggak ketemu, komunikasi kita cuma via line gitu ya, via digital gitu. Dan begitu ketemu ngelihat dia sehat, terus dia bilang I'm getting old, dia bilang ya me too, I'm getting old. Gue bilang gue juga makin tua juga gitu loh. Oh, thank you. Hi man. Okay. Yeah, nice to see you again. Good seeing you. We did it, yeah? Yeah. Okay.
Jadi pas udah gue boot Moon Ice, belanja sedikit, ke belakang gue ngelihat ada bootnya Sokol Speed Shop. Nah, gue mampir ke situ karena roster yang gue bangun di Jakarta itu banyak banget barang Sokol yang kita pasang untuk di mobil RPO yang di Jakarta yang rubahan dari Anglia itu. Itu gue akhirnya lihat karena itu memang inspired gue terhadap pembangunan mobil yang di Jakarta untuk sistem suspensinya. Gue perhatiin geometrinya, bentuknya segala macam. Oke, ternyata apa yang gue bangun udah nggak salah di Jakarta. Soal sepeda gue udah lupa karena udah lihat lagi yang lain. Contohnya ya Ariel gitu. Ariel tuh maksudnya motor. Gue udah lupa nih kalau tadi gue lihat sepeda cakep gitu karena gue lihat ada motor Ariel Square 4 dijual gitu, jelas dijual, ada tulisannya. Wah, Jadi pas udah gue boot Moon Ice, belanja sedikit, ke belakang gue ngelihat ada bootnya Sokol Speed Shop. Nah, gue mampir ke situ karena roster yang gue bangun di Jakarta itu banyak banget barang Sokol yang kita pasang untuk di mobil RPO yang di Jakarta yang rubahan dari Anglia itu. Itu gue akhirnya lihat karena itu memang inspired gue terhadap pembangunan mobil yang di Jakarta untuk sistem suspensinya. Gue perhatiin geometrinya, bentuknya segala macam. Oke, ternyata apa yang gue bangun udah nggak salah di Jakarta. Karena mindset gua waktu jujur aja mindset gua waktu itu adalah karena ini acara LA Roadster, jadi di swap meet-nya pun barang-barang roadster nih. Ternyata gue salah. Di situ banyak banget, nggak cuma parts, tapi juga perintilan lain kayak celana jeans, sepeda, buckle, peralatan motor, banyak banget, keren-keren lah. Dan gue lihat ada spion original buat Harley. Nanya, iseng buka harganya, loh, buat gue lumayan reasonable ya harganya ya gitu. $30, lumayan. Buat apaan rencana? Buat motor gue ntar original. OEM Harley standaran. That's the same model but in different color. iya. Mobilnya sama kayak ini. Ini lagi gue bangun di Jakarta, punya customer. Jadi diecast-nya sama 1:18-nya dia punya warnanya ungu putih. Gue akan beli tapi nanti. Iya, ada satu mobil tuh, satu spot padahal di daerah swap meet-nya sih, bukannya tempat pameran, tapi dia
bawa trailer juga buat jualan parts gitu-gitu. Tapi narik trailernya itu pakai El Camino. Terus di belakang El Camino-nya itu di baknya tuh ada fanhead gitu yang klasik tapi asik banget aja motornya gitu dan muat gitu. Jadi motornya tuh bukan yang panjang gitu. Jadi bisa ngepas banget ternyata ya di El Camino. Terus dia bawa ke swap meet gitu. Gue sekarang lagi belum perlu sepeda yang size itu gitu. Gue emang sebenarnya suka sepeda yang bukan lowrider ya, sepeda vintage gitu, Swin gitu. Koleksinya nggak banyak, cuman sesuai kebutuhan aja, senengnya gitu. Kemarin emang bener size gue sih gitu, cuman pas inget sebenarnya perlu juga kalau gitu dipakai buat olahraga atau cuma buat pajangan aja gitu. Masih banyak kebutuhan lain yang pantas kok. Dan masih banyak space yang dibutuhkan kalau di kemudian hari besok-besok gue masih nemu parts lain. Itu lucunya sih soal swap meet gitu. Emang kita udah mesti tahu gitu loh kapasitasnya kita mau beli apa sih, bukan yang kagetan terus apa aja suka ada aja soalnya barang yang nggak perlu gitu selalu ada dari project yang ini belum lengkap atau apa gitu. Kitanya mesti disiplin. Rem belakang doang, gitu. Ditambah lagi kita bawanya buat di sini atau dibawa ke luar negeri gitu kan. Soal sepeda gue udah lupa karena udah lihat lagi yang lain. Contohnya ya Ariel gitu. Ariel tuh maksudnya motor. Bukan gue lupain sepeda gara-gara Ariel ya. Jadi gue udah lupa nih kalau tadi gue lihat sepeda cakep gitu karena gue lihat ada motor Ariel Square 4 dijual gitu, jelas dijual. Ada tulisannya gue. Yeah. Where are you from? Indonesia. A lot of them over there, huh? Yeah. But no fours. Oh, interesting. Gue sempet ngobrol sama yang punyanya gitu. Dia bilang ini kondisinya gimana, nyala nggak? 20 tahun lalu sih nyala gitu. Waduh, kalau 20 tahun lalu nyala, hari ini sebenarnya kalau anak motor tua sih puluhan tahun nggak nyala, bisa nyala lagi lah. Pokoknya orang Ariel Square 4 gitu. Okay, all right. Pas gue tanya ini berapa Arielnya, gue bilang gitu. Terus dia bilang, buatan Inggris, bilang gitu. Iya gitu. Ariel Square 4 kan, iya 1000 cc 4 silinder, gue bilang ya. Jarang banget ketemu sama motor itu, gitu. Ini bentuknya chopper pula, gitu. So I have to kind of restore it first, yeah. I don't think it would take much to get it running, honestly. Salah satu mobil yang gue suka, Lincoln Zephyr. Kondisinya tuh lagi, apa ya dibilangnya, berobat jalan, gitu. Amplas-amplas lagi, gue jalan, mulus banget. Kalau buru-buru main langsung cat aja gitu loh. Nanti justru baru kelihatan, pas udah dicat baru kelihatan deh cacat-cacatnya. Makanya gue kalau liatin mobil yang Lincoln itu, dia benar-benar hati-hati banget sebelum ngecat gitu, warnain mobil itu gitu. Kelihatan banget sih mobil itu tuh emang long term project banget gitu, yang emang pelan-pelan sambil dibawa ke show lagi kelihatan lagi dalam kondisi mentah loh.
kelihatan banget dia tuh baru ngelanjutin ke side skirtnya, gimana ketemu sama fender belakangnya. Jadi kalau sore-sore bisa kelihatan bayangannya gelombang apa enggak. Orang gue bisa ngaca kok di mobil yang hijau itu, benar-benar ngaca dengan bayangan pohon palem yang kayak di foto aja kita ngelihat, saking permukaannya itu benar-benar mulus gitu. Dan mulusnya bukannya flat ya, rata, bulat padahal. Bulat, tapi kok serapi itu pengerjaannya gitu. Gua pikir LA Roadster Show dan Swap and Swap Meet itu udah menjadi kepecahan hari ini gitu. Ternyata masih berlanjut. Ada tuh kita mau mampir ke Museum NHRA. Kelihatan banget dia tuh baru ngelanjutin ke side skirtnya, gimana ketemu sama fender belakangnya. Jadi kalau sore-sore bisa kelihatan bayangannya gelombang apa enggak. Orang gue bisa ngaca kok di mobil yang hijau itu, benar-benar ngaca dengan bayangan pohon palem yang kayak di foto aja kita ngelihat, saking permukaannya itu benar-benar mulus gitu. Dan mulusnya bukannya flat ya, rata, bulat padahal. Bulat, tapi kok serapi itu pengerjaannya gitu. Lihat-lihat sekeliling, kita belajar mantau tuh. Orang-orang banyak yang pakai topi lebar gitu. Wah, mungkin ini nih. Coba deh, akhirnya gue beli tuh topi. Gue cari yang selebar-lebarnya. Gak ada urusan. Ada beberapa macem-macem gitu, gue beli yang paling lebar. Iya gak? Iya, ntar kali gue lurusin. Begitu dipakai, celup. Oh, sekarang gue tahu kenapa orang-orang pada pakai topi beginian kalau lagi event. Dek, ternyata bukan harus ditutupin kepalanya sih sebenarnya kalau mataharinya kayak gitu. Walaupun lagi ngeliatin motor di atas mobil yang super pole dua-duanya, tetap aja yang kepikiran gimana caranya dapat topi ya yang cukup untuk nutupin satu badan nih dari mataharinya yang kenceng banget. Ada, gue lihat ini air filter sebenarnya jarang sih gitu. He's an audio guy. He sells wireless microphones. Ini ori apa enggak gitu loh, kok kayak baru gitu. Dan ternyata itu udah reproduksian gitu loh dari yang parts asli yang cukup rare di recast lagi, dicor lagi dari cetakan itu, jadi dicetak banyak lagi lah. Namanya dicor, pasti ada susahnya gitu, nggak sesuai desain gitu. Dan tebakan gue sebenarnya bener, pas udah dia coba pasangin, dia sendiri pun ada kesulitan gitu buat masang. Tapi ya gue selalu seneng lihat parts-parts kayak gitu tuh, buat gue tuh inspirasi banget gitu. Lalu mungkin karena gue keracunan majalah Hot Rod-nya terlalu dini.
masih ingat tadi gue lihat hot rod yang warna emas di sana, yang gue akan bangun dari Ford Anglia. Itu akhirnya gue menemukan solusi untuk tidak pusing membuat body panel. Jadi gue akan beli beberapa body panel. Nah, jadi kita ganti nanti body panelnya pakai body dari Brockfield aja, Brockfield body. Ini kita lihat body-bodinya ya, bodinya. Sasisnya akan pakai sasis asli, tapi bodinya akan kita pakai bodinya Brockfield. Jadi mesin sama itu kita coba pertahankan, cuma bodinya kita ganti semua. Jadi body Brockfield itu dia reproduction body, tapi besi semua, bukan plastik, bukan fiber. Karena kalau pakai fiber menurut gue agak kurang hot rod gitu. Karena kalau hot rod yang asli kan besi. Dan value kayaknya tetap lebih tinggi value-nya yang pakai body besi dibandingin body fiber. Ya di swap meet kita akan ketemu orang-orang yang emang antara emang yang cari barang atau orang yang mau lihat-lihat, niatnya lihat-lihat, akhirnya malah belanja. Contohnya ya teman kita Juju. Gitu, segala umur sih ada di situ gitu. Dan satu lagi yang gue lebih suka di Pomona tuh kelihatan sih emang suasananya tuh hot rod tuh udah jadi, kalau di Amerika tuh udah mendarah daging kali ya sama kebanyakan orang-orang yang rata-rata punya mobil hobinya apa yang emang buatan Amerika dan emang partsnya bisa didapetin lagi atau bisa diadopsi dari tahun yang lebih baru gitu. Jadi mobil tuanya tuh yang sebenarnya mobil tua banget gitu, yang kayaknya udah tahun 40-an, 30-an kok masih jalan gitu. Baru mau jalan ke NHRA, ada suara mesinnya. Gue tahu banget ini mesin gila ya gitu. Ini pasti lagi dipanasin di sebelah mana gitu. Gue sampai kebingungan, soalnya gue nggak lihat ini mobil yang mana yang dinyalain. Bayangin nggak satu lapangan yang gede banget, lapangannya gede banget gitu. Tiba-tiba ada orang yang nyalain mesin, itu suaranya bener-bener. Terus gue sampai, wah besok kesini lagi nggak ya gitu. Gue pengen banget harus kesini lagi, gue pengen denger lagi mesin mobil itu. Gua pikir udah nih si LA Roadster Show dan Swap Meet itu udah menjadi kepecahan hari ini gitu. Ternyata masih berlanjut. Kebetulan di itinerary memang ada tuh kita mau mampir ke Museum NHRA. Begitu masuk, buset, gila. Orang sini kayaknya serius-serius banget ya dalam mendokumentasikan atau mendedikasikan passionnya terhadap scene otomotif gitu. Karena di museum itu bener-bener yang kayak historicalnya dari awal sampai sepanjang masa tuh ada di situ gitu. Jadi kita bisa dengan masuk ke museum itu kita juga jadi bisa belajar drag racing, balap scene di Amerika. Nah, kita udah sampai di NHRA Museum. NHRA Museum itu tempat balap yang Amerika disimpan di sini. Terus ini ada tulisannya mobil yang dibuat sama Henry Ford yang sekarang banyak dipakai jadi hot rod. Ini dari mobil standarnya. Boleh gua bilang gue jadi nambah pengetahuan sih.
balapnya kan berarti dia balapan 402 meter. Dari 0 sampai 402 meter itu drag racing kan namanya. Dan setiap era, walaupun gue paling suka yang era tahun 70-an hot rod gitu. Cuman sebenarnya semua era keren banget sih. Apalagi di NHRA Museum itu at least ada yang mewakili dari tiap eranya. Arsipnya tuh tersimpan dengan benar gitu loh. Dan masih ada semua barangnya gitu. Karena kayaknya emang udah jadi budayanya untuk penggemar emang hot rod itu yang emang koleksinya dijaga atau masih kalau emang ada yang bersejarah tuh dibangun ulang lagi sama mereka gitu loh. Makanya salah satunya yang gue seneng lihat vintage dragsternya, mobil-mobil balap yang era-era tahun 70-an, 80-an dikeluarin lagi tuh 70-an, 80-an. Puas banget sih ngelihat yang bener-bener mobil-mobilnya yang pada era itu gitu. Buat gue yang orang awam banget, masuk ke situ tuh bisa jadi pengalaman yang boleh gue bilang gue jadi nambah pengetahuan sih pastinya dan pengalaman, karena di depan banget itu langsung tiba-tiba ada funny car, mobil drag race, funny car punya John Force, itu yang di cut out gitu, yang kalau kayak mesin-mesin kan suka dibelah tuh buat nunjukin mekanisme kerjanya gitu. Nah, ini ada mobil funny car dibelah setengah gitu, supaya orang bisa duduk di dalam, ngerasain duduk di kokpitnya mobil drag race, mobil funny car gitu. Ya tak saya sia-siakan lah kesempatan itu, karena pengen tahu juga rasanya gimana sih duduk di dalam funny car itu. Begitu duduk gila. Ya udah, kokpitnya udah bener-bener buat si pebalap doang. Pandangan lurus ke depan, setirnya di sini nih, duduknya gitu tuh. Bener-bener ya udah segini doang, sisanya roll bar semua. Jadi lagi-lagi tuh mungkin juga biar orang yang akhirnya duduk ngerasain di dalam mobil itu kayak gue contohnya, bisa yakin bahwa emang aman sih ini mobil. Itu gokil tuh. Jadi kalau dia lagi stasioner seperti itu udah kayak air mancur lah ya. Udah kayak air mancur kecil. Begitu dinyalain, begitu dia benar-benar start atau go di red light-nya pada saat dia start itu udah kayak air disiram segelas kali ya. Buat gue yang orang awam banget, masuk ke situ tuh bisa jadi pengalaman yang boleh gue bilang gue jadi nambah pengetahuan sih pastinya dan pengalaman, karena di depan banget itu langsung tiba-tiba ada funny car, mobil drag race, funny car punya John Force, itu yang di cut out gitu, yang kalau kayak mesin-mesin kan suka dibelah tuh buat nunjukin mekanisme kerjanya gitu. Nah, ini ada mobil funny car dibelah setengah gitu, supaya orang bisa duduk di dalam, ngerasain duduk di kokpitnya mobil drag race, mobil funny car gitu. Pengen tahu juga rasanya gimana sih duduk di dalam funny car itu. Begitu duduk gila. Ya udah, kokpitnya udah bener-bener buat si pebalap doang. Pandangan lurus ke depan, setirnya di sini nih, duduknya gitu tuh. Bener-bener ya udah segini doang, sisanya roll bar semua.
Gini tuh rasanya duduk di dalam mobil balap, terus langsung kebayang. Gue kan biasanya kalau gue balap kan navigator gitu duduk di kiri, begitu mau start tuh bukan yang nyetir lagi, gue duduknya jadi navigator gitu, itu mau start aja mules gitu. Nih begitu gak usah mau balapan, wah nih sih sakit perutnya kayak apa ya rasanya gitu. Sampai satu spot gue berhenti di tentang injection sistemnya mobilnya John Force. Blower disebut, ya blower itu suka disebut supercharger. Cara kerjanya gini nih. Bor punya nih beginian nih. Kena bongkar juga. Ketika gue tahu itu adalah supercharger dan yang emang benar-benar berfungsi gitu loh untuk melipat gandakan horsepower dari mesin gitu. Gue jadi tertarik banget sama shape itu, supercharger, pakai belt drive yang digerakin sama mesinnya V8 gitu. Knalpotnya 8, 4 kanan, 4 kiri, pipanya benar-benar kelihatan 4 biji. Dengan tekukan yang perfect tekukannya gitu loh, diarahinnya kemana gitu. Gue ngeliat mesin kayak gitu tuh buat gue seksi banget gitu loh. Itu gokil tuh. Jadi kalau dia lagi stasioner seperti itu udah kayak ya kayak air mancur lah ya. Udah kayak air mancur kecil. Begitu dinyalain, begitu dia benar-benar start atau go di red light-nya pada saat dia start itu udah kayak air disiram segelas kali ya. Nah, begitu gue baca di situ yang amazingnya adalah 60 galon per menit. Dia menghabiskan 60 galon per menit mesin itu. Builder motor bikin masakan. Ini cream cheese atau? They put that much shape in really fast. Lo harus nyobain naik Cobra di California.